Saraydan geliyorum buraya. Aku baru saja dari istana. Perwakilan dari Persia ada di sana. Dia membawa sebuah busur. Seorang penjaga berbadan besar telah mencobanya, tetapi dia sampai bercucuran keringat. Hejarfen menjawab, "Oh, itu tidaklah masalah besar. Jika mereka menempatkan busur itu di dagu, maka kamu bisa menariknya dengan mudah karena dagu itu sangat kuat." Evlia menjawab, "Jika mereka menempatkan busur itu di daguku, maka apakah aku akan berbicara seperti ini padamu sebelumnya? Aku bicara padamu, namun kamu tidak mendengarkanku." Bir şey konuşuyorum bak. "Bagaimana dengan kecintaanmu terhadap terbang?" Jawab aku. "Apakah kamu akan pergi ke istana? Apakah kamu akan menarik busur itu? Apakah kamu akan melihat busur itu?" Mereka mengatakan tidak akan ada yang bisa menggunakannya. Namun Hejarfen pergi tidak peduli dan membawa semua barang-barangnya. Evlia berkata, "Tidakkah kamu mau mencobanya? Cobalah, daripada kamu mencoba untuk terbang." Namun Hejarfen diam dan pergi meninggalkan Evlia. Kembali kepada Yahya, Ilyas berbicara. "Sultan Murad semakin terkenal. Dia telah melawan pemberontakan. Aku datang untuk meminta perlindungan pada keadilannya." Yahya menjawab, "Sekarang kamu sudah sampai pada intinya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku?" Ilyas menjawab, "Untuk sementara, aku menunggu kesempatan untuk muncul di hadapan raja. Aku membutuhkanmu untuk membantuku dengan hal itu. Biarkan aku bertemu dengan raja." Yahya bertanya, "Ada apa? Mengapa kamu ingin berbicara pada raja?" Ilyas menjawab, "Ini adalah hal pribadi tentang diriku. Ini tentang masa lalu. Kumohon, bantulah diriku." Lütfedip yardımınızı esirgemeyiniz benden. Kembali pada putri, ia pun telah tiba di pavilion. Ia segera memeluk madam yang ada di sana. Putri berkata, "Aku pikir kamu akan pergi dengan ibuku." Madam menjawab, "Apakah aku akan meninggalkan dirimu sendirian, putri? Ibumu telah berangkat dengan selamat. Dia memintaku memberikan bros ini padamu. Sekarang, bros ini akan menjadi milikmu. Jadi, kamu tidak akan pernah lupa siapa dirimu dan dari mana kamu berasal." Tidak lama raja tiba. Raja berkata, "Kemarin kita tidak berbicara. Apakah kamu menyukai istana ini?" Putri menjawab, "Istana ini sangat indah. Aku merasa lebih baik karena aku tidak tahu bagaimana hidup di dalam harem. Juga terima kasih banyak karena membiarkan madam tinggal di sini." Di taman istana, Kosem bertemu dengan Esther. Kosem bertanya, "Bagaimana dengan kegiatan amal Esther? Jangan mengabaikannya." Esther menjawab, "Aku tidak pernah mengabaikannya. Segalanya baik-baik saja. Tapi orang-orang ingin tahu tentang kabar dirimu. Mereka menunggu dirimu." Tidak lama Kemenkes membawa Abbas Mehmet Pasha menghadap Kosem Sultan. "Dia ingin melihatmu." Kosem berkata, "Mendekatlah Pasha. Selamat datang di ibu kota." Abbas menjawab, "Terima kasih Sultanah. Aku mendengar tentang percobaan pembunuhan. Maafkan aku. Bagaimana kabarmu?" Kosem menjawab, "Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawaku." Abbas pun berbicara lagi, "Semoga Tuhan memberkatimu Sultanah. Sultanah, aku punya hadiah untukmu." Abbas pun menunjukkan hadiahnya. Size layık değil ama. Abbas berkata lagi, "Hadiah itu tidaklah berarti bagimu, tapi aku akan merasa terhormat jika kamu menerimanya." Hadiah itu pun dibuka. Abbas berkata, "Ini adalah berlian Sultanah." Kosem pun menjawab, "Baiklah." Di dalam ruangan, Geverhan, dia duduk melamun. Dia bimbang apakah ia akan pergi. Pelayannya Elif lalu berkata, "Sultanah, ini sudah waktunya." Ne diyorsun sen Elif? Geverhan menjawab, "Apa yang kamu katakan Elif? Itu tidak mungkin. Silahtar akan percaya jika aku memiliki perasaan padanya." Elif menjawab, "Bukankah dirimu memiliki perasaan padanya?" Namun Geverhan hanya diam. Yok mu peki? Esther berpapasan dengan Silahtar di taman. Esther berkata, "Aku datang untuk memberikan laporan pada Kosem Sultan. Kamu tahu, kegiatan amal tidak pernah selesai." Silahtar menjawab, "Tentu saja. Kegiatan amal Kosem Sultan itu seperti negara. Silahtar akan pergi." Namun Esther berkata, "Ada apa Silahtar? Apakah kamu ketakutan
karena kita berada di istana. Kamu takut jika mereka melihat dan apa yang akan kita katakan. Kita berdua masih sendiri dan kita tidak memiliki siapapun. Namun si Lahtar beralasan bahwa ia sedang terburu-buru. Kita akan bicara lagi nanti saat waktu yang memungkinkan. Si Lahtar pun pergi, meninggalkan Esther di sana. Kembali pada Raja. Raja berkata, "Kamu akan memiliki segalanya di sini, Faria. Aga, Kalva akan ada untuk menjadi pelayanmu. Apapun yang kamu inginkan." Putri berkata, "Aku tahu mengapa kamu tidak memberikanku tahta itu. Seorang Sultan Ottoman tidak akan bisa bersama dengan ahli waris dari negara lain. Jadi, kamu melakukan hal itu bukan karena ingin menghukumku, tapi agar kamu bisa bersamaku di sini. Aku harap kamu bertanya hal itu sebelumnya padaku." Raja pun menjawab, "Katakanlah aku bertanya dahulu. Apa yang akan kamu katakan? Tahtamu di satu sisi dan di lain sisi adalah diriku. Mana yang akan kamu pilih?" Putri menjawab, "Aku sudah membuat keputusanku, Murad. Ternyata kamu pun sudah menentukan pilihanmu juga. Jika itu bukan karena Atike Sultan, maka aku tidak akan pernah mengetahuinya." Raja tersenyum dan menjawab, "Atike itu sama seperti dirimu. Dia berani dan rapuh. Dia tidak ragu-ragu." Putri pun berkata, "Aku punya banyak pertanyaan di dalam pikiranku sekarang. Apakah aku akan bebas di sini? Bisakah aku keluar?" Raja menjawab, "Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu memberitahukannya padaku. Tentu saja kamu bisa keluar, tapi harus ada penjaga yang bersamamu. Dan tentu saja pedangmu juga." Putri pun tersenyum senang. Raja lalu bangkit. Putri segera bertanya, "Apakah kamu akan pergi? Aku kira kamu tidak akan meninggalkanku sendirian di malam pertamaku di sini." Raja menjawab, "Aku memiliki sesuatu yang harus dikerjakan, tapi aku akan datang saat malam hari." Kembali pada Kosem. Abbas dan Kosem pun berjalan bersama. Abbas berkata, "Aku turut prihatin mendengar masa jabatanmu telah berakhir, Sultanah. Tapi kekuatanmu tidak diragukan lagi. Aku akan selalu melayanimu." Kosem menjawab, "Aku juga merasa sangat marah mengenai apa yang terjadi. Sejak pemerintahanku berakhir, hal-hal menjadi rumit." Sultanım, Abbas berkata, "Jika aku berada di ibu kota, maka aku bisa lebih baik dalam melayanimu. Jika aku menjadi wazirmu, maka aku akan memenuhi keinginanmu dengan segera." Kosem pun menjawab, "Aku tidak meragukannya, tapi tugasmu juga penting. Kamu harus melindungi perbatasan dari serangan orang kafir." Karşı hududu koruman gerek.